rumputnya pun rumput yang berstandar FIFA. Nah, rumputnya pun rumput yang berstandar FIFA. Spesifik. Dari Boyolali, Bang. Ini pembohongan publik yang luar biasa. Kita jangan terjebak hal-hal yang terus-menerus seperti ini. Desainer stadion ini kan buruh hapot, Bang. Desainer stadion ini kan buruh hapot, Bang. Itu mendesain sebuah stadion asal-asalan, kayaknya itu nggak mungkin dan itu nonsens. Saya kagum juga sama Ges ini. Mungkin dia makhluk yang bisa berpindah-pindah tempat. Nggak tahu dia belajar dukun di mana. Mungkin di Karo ada tuh, Bang. Abang tahu nggak, Bang Dalin? Itu bisa orang dukun pindah tempat, tahu tempat, pindah-pindah. Dia nggak ada di sana, dia bisa tahu semua di sana dan semua salah. Ini hantunya, mungkin dukunnya salah ramal dulu. Kami tidak pernah membawa wartawan ke dalam lapangan JIS. Perusahaan jasa desain, rekayasa, dan konsultasi dari Inggris, Bureau Happold membantah terlibat dalam tahap desain hingga pembangunan Jakarta International Stadium. Dalam keterangan tertulis kemarin, Bureau Happold menyatakan Bureau Happold tidak diminta untuk mendesain stadion JIS dan tidak pernah pula mendesain stadion ini. Lebih lanjut, perusahaan juga tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apapun yang dilakukan kemudian. Ini parah nih. FIFA. Jadi tidak bisa kita tuh standar FIFA-nya tuh di ujung, nggak bisa. Dari awal itu yang mengerjakannya, arsiteknya, gambarnya itu semuanya harus orang-orang yang berlisensi. Dan memang perancangannya oleh sebuah perusahaan dari Inggris, Hong Kong. Karena mereka lah yang memiliki lisensi untuk bisa merancang stadion memenuhi syarat FIFA. Bureau Happold menyebut Jakarta Konsultindo pada tahun 2018 pernah meminta mereka membuat panduan desain serta memberikan jasa konsultasi. Namun Bureau Happold menegaskan Jakarta Konsultindo menunjuk pihak lain untuk mendesain JIS. Kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya. Adalah seorang pembohong. Menjelang Piala Dunia U17 2023, Menteri PUPR dan Ketua Umum PSSI serta penjabat Gubernur DKI Jakarta meninjau Stadion JIS. Sejumlah catatan mencuat, terutama rencana renovasi stadion agar memenuhi standar FIFA. Sejumlah kalangan meminta rencana renovasi Stadion JIS tidak ditarik ke ranah politik. Kita ini datang ke sana bukan mempolitisasi aset yang ingin diperbaiki. Itu bukan hanya JIS, ada 22 stadium yang akan diperbaiki. Hal yang perlu kita tingkatkan untuk dapat memenuhi standar FIFA itu. Di ujung utara Jakarta ada sebuah stadion yang terbangun, namanya Jakarta International Stadium. Stadion itu memecahkan rekor dunia karena infrastruktur yang dibangun adalah salah satu infrastruktur paling rumit yang pernah dikerjakan, di mana harus mengangkat sebuah atap yang beratnya 36.000 ton, sama seperti ngangkat 24.000 mobil bersamaan. Dikerjakan dengan kompleksitas yang sangat tinggi. Bahkan program National Geographic Megastructure menempatkan ini sebagai salah satu proyek yang patut untuk jadi pelajaran bagi seluruh dunia. Lalu kita kan berpikir bahwa lebih baik otoritas yang berwenang lah yang ngomong itu, dalam hal ini FIFA. Kalau kita bicara lebih mengerucut terkait Piala Dunia U17, biarlah technical delegate FIFA segera datang kemari untuk memverifikasi stadion-stadion yang akan dipakai dan menyatakan itu gitu loh, atau memberikan catatan-catatan. Jadi saya pikir itulah kemudian menjadi polemik. Selain dari Stadion JIS, pemerintah juga sedang dalam proses merenovasi 22 stadion lainnya di seluruh Indonesia. Stadion manapun yang terpilih pasti sudah masuk dalam standar FIFA. Pecinta sepak bola pasti dukung apapun keputusannya karena yang terpenting stadion aman untuk kami dan supporter bisa pulang ke rumah dengan selamat. Sepak bola Indonesia mendunia. Sudah begitu banyak janji Anies yang tidak bisa ia tepati. Jangan mau lagi tertipu ocehan yang penuh dusta. Ini capres pembohong yang cuma bisa ngandalin kata-kata. Soal bukti, ia tidak bisa menepatinya. Tidak ada satupun wartawan masuk lapangan JIS. Semua di luar, bisa tanya ke semua media, apakah diperbolehkan masuk? Tidak boleh masuk ke dalam. Jadi itu saja hantunya, dukunnya udah salah.
cari dukun yang baik. Satu dulu. Wartawan ada di kawasan JIS, bagaimana nggak Tadi ada bilang ada? di lapangan JIS, udah ya dalam JIS, udah satu. Lapangan atau di kawasan itu kan Loh, kawasan JIS. Itu mau dipilah-pilah gimana sih? Lihat rekamannya, bisa Anda lihat ya. Ada wartawan di Udah, sana udah. kumpul. Emang Satu. wartawan Satu. itu dapat Satu. info ada menteri datang ke sana dari mana? Satu. Hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinal dari Bureau Happold. Temuan ini telah disampaikan oleh Bureau Happold dalam surat terpisah. Sebelumnya FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. 6 stadion pun ditunjuk jadi kandidat venue. Stadion JIS kemudian muncul sebagai kandidat lain karena pada saat bersamaan Stadion Utama Gelora Bung Karno digunakan sebagai lokasi konser Coldplay. Tim Liputan Kompas TV. Saya berharap ini perdebatan yang tidak bermanfaat dan kita di sini PSSI, saya sendiri menjamin bahwa kita ingin melakukan hal-hal perbaikan sepak bola tidak dalam konteks politik. Ini benar-benar niat baik, bersama-sama kita ingin memperbaiki. Kami malah cukup yakin, Pak Dahlan, bahwa ini akan menjadi stadion yang pada saat diresmikan adalah yang terbaik di dunia. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga sudah mulai membenahi kawasan JIS. Akses jalan sekitar Waduk Cincin diperbaiki untuk mempermudah akses masuk dan keluar dari JIS. Kalau DKI kan sudah jalan, kita merapikan sisi mana? Di Waduk Cincin ya, yang sisi antara JIS dengan sisi timur antar JIS dengan Waduk, jalannya kita rapikan, nanti bisa masuk tol. Itu untuk kepentingan umum semuanya. Jadi nanti masuk tol. Dari Pemda ada, dari Menteri PUPR ada, dari PT Kereta Api ada, semua sama-sama. Bareng biar supaya transportasi sekitar sana bisa lancar. Kita di Jakarta ini sedang ngebut membangun lab BSL 3, Biosafety Lab, level Biosafety level 3. Biosafety ini ya kita bicaranya ya, oke. Untuk bisa melakukan itu, dan kapasitas kita itu mau ditinggikan secara drastis supaya kita bisa melakukan testing dalam jumlah 1000 per hari. Itu harus dikerjakan. Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai. Sudah siap. Minggu depan sudah siap? Ya. Masif tes? No kan? Ini apanya? Labnya sudah siap. Oh ya? Insya Allah. Udah dikerjakan sejak kapan? Nanti kalau udah siap saya umumin sekalian. Anjay. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak menegaskan, JIS harus diperbaiki karena keberadaannya sangat dibutuhkan. Saya kira upaya untuk memperbaiki JIS harus disambut dengan positif, jangan dihalang-halangi, jangan mengatakan bahwa ini bukan milik pemerintah pusat, karena jelas kita butuh. Dan ini kan stadion yang tidak pernah dimanfaatkan secara resmi kan. Bahwa JIS ini kemudian diperlukan, betul, sangat diperlukan, perlu diperbaiki, betul. Masalah dana dari mana kita tidak persoalkan. Tapi yang jelas DKI tidak akan mampu untuk saat ini menyelesaikan persoalan yang ditinggalkan oleh gubernur yang lalu. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang kali ini. Saya tidak akan berbicara panjang karena dua alasan. Pertama, biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini, mereka yang berbicara, biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini, lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta, tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Menjadi salah satu kandidat stadion untuk Piala Dunia U17, Jakarta International Stadium dinilai belum memenuhi standar FIFA, terutama terkait lahan parkir dan akses. Pemerintah pun memutuskan untuk merenovasi JIS. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan renovasi JIS dilakukan untuk perbaikan sepak bola Indonesia dan tidak dalam konteks politik. Ya, bersatu dan menunjukkan kepada dunia kita bisa gitu. Jangan gagal terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jumpa lagi dengan kami di channel Nafas Pembaharuan. Para sahabat sekalian, mudah-mudahan Anda semua yang selalu setia mengikuti channel kami selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat sekalian, konsultan desain asal Inggris, Buro Happold, ikut terseret dalam kehebohan soal Jakarta International Stadium atau JIS yang rencananya akan direnovasi jelang Piala Dunia U17 2023. Buro Happold banyak disebut sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pembangunan stadion yang berada di Jakarta Utara itu. Seperti diketahui, JIS jadi perbincangan hangat di masyarakat Indonesia hingga media sosial dalam 2 pekan terakhir. Pasalnya, JIS dipertimbangkan masuk sebagai salah satu calon stadion Piala Dunia U17 2023. Usai dilakukan inspeksi, diketahui banyak yang perlu diperbaiki dari JIS ini. Mulai dari lebar jalan akses yang tak bisa dilalui bus pemain, hingga kondisi rumput stadion yang dinilai tidak sesuai standar organisasi sepak bola internasional FIFA. Rencana perbaikan JIS ini mengundang kehebohan di media sosial. Nama Buro Happold pun terseret-seret. Buro Happold diklaim sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pembangunan stadion ini. Buro Happold buru-buru mengeluarkan klarifikasi resmi pada hari Minggu 9 Juli 2023. Dalam pernyataan resminya, Buro Happold sebagai perusahaan jasa desain, rekayasa dan konsultasi menyatakan tidak pernah diminta untuk mendesain JIS dan tidak pernah pula mendesain stadion ini. Buro Happold menegaskan tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apapun yang dilakukan kemudian. Menurut mereka, Jakarta Konsultindo atau Jakon meminta Buro Happold hanya untuk membuat panduan desain atau desain guidelines serta memberikan jasa konsultasi mulai Desember 2018 hingga Maret 2019. Buro Happold menyatakan lingkup pekerjaan yang dilakukannya mencakup persiapan untuk pembuatan panduan desain, penilaian untuk soal teknis dan komersil, konsep rencana induk untuk area di sekitar stadion, serta peta jalan implementasi proyek. Para sahabat, selama masa pembuatan panduan itu, perusahaan juga memastikan agar desain seluruh aspek yang berkaitan dengan standar FIFA terpenuhi. Berikutnya, setelah rangkaian pekerjaan di atas selesai dilakukan, Buro Happold diminta meninjau konsep desain yang dipersiapkan oleh pihak yang lain, yang dalam hal ini adalah konsultan yang ditunjuk oleh Jakon. Namun dalam hasil tinjauan, Buro Happold malah mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinil dari Buro Happold. Temuan ini telah disampaikan oleh Buro Happold dalam surat terpisah. Merujuk pada perkembangan situasi, Buro Happold merasa perlu untuk memberikan penjelasan lebih detail di laman resmi perusahaan mengenai ruang lingkup pekerjaan dalam proyek JIS guna menghindari kesalahan informasi dan persepsi. Tulisan yang telah diperbaharui tersebut dimaksudkan agar publik memahami secara utuh dan tepat mengenai peran dari Buro Happold. Demikian pernyataan dari Buro Happold. Buro Happold bermaksud mengklarifikasi peran dan kontribusi perusahaan dalam proyek Jakarta International Stadium atau JIS. Buro Happold sendiri adalah perusahaan jasa desain, rekayasa, dan konsultasi. Buro Happold tidak diminta untuk mendesain stadion JIS dan tidak pernah pula mendesain stadion ini. Lebih lanjut, perusahaan juga tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apapun yang dilakukan kemudian. Pihak Jakarta Konsultindo atau Jakon meminta Buro Happold untuk membuat panduan desain atau desain guidelines
serta memberikan jasa konsultasi mulai Desember 2018 hingga Maret 2019. Lingkup pekerjaan mencakup persiapan untuk pembuatan panduan desain atau Preparation of Concept Design Guide, penilaian soal teknis dan komersil, Technical and Commercial Assessment, konsep rencana induk untuk area di sekitar stadion, konsep master plan for the surrounding area, serta peta jalan implementasi project atau implementation roadmap. Selama masa pembuatan panduan itu, perusahaan memastikan agar desain seluruh aspek yang berkaitan dengan standar FIFA terpenuhi. Selanjutnya, setelah rangkaian pekerjaan di atas selesai, Bureau Happold diminta untuk meninjau konsep desain yang dipersiapkan oleh pihak yang lain, yang dalam ini adalah konsultan yang ditunjuk oleh Jakon. Hasil tinjauan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinil dari Bureau Happold. Temuan ini telah disampaikan oleh Bureau Happold dalam surat terpisah. Para sahabat sekalian, Chairman Karya Rama Prima atau KRP Kamal Mustaqim membeberkan masalah rumput di Jakarta International Stadium atau JIS yang belum standar FIFA. Kamal mengatakan masalah rumput di JIS karena ditanam di karpet sintetis. Rumputnya ini jenisnya Japonica, cuma ditanamnya di karpet sintetis. Ini yang jadi masalah, hanya itu saja. Medianya terlalu dangkal hingga akar tidak tembus ke bawah, kata Kamal kepada wartawan di JIS Selasa 4 Juli 2023 lalu. Kamal juga merupakan ahli agronomi untuk stadion. Dia pernah menangani rumput di stadion GBK atau Gelora Bung Karno untuk Asian Games 2018. Kamal turut hadir di JIS saat peninjauan dilakukan oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi. Lebih lanjut, Kamal mengatakan rumput merupakan makhluk hidup yang butuh paparan sinar matahari penuh dan air. Dia mengatakan rumput di JIS tidak semuanya terkena paparan sinar matahari. Air tidak terpenuhi karena akarnya dangkal. Mataharinya tidak cukup, itu saja masalahnya, ucap Kamal. Dia menuturkan jenis rumput Japonica butuh paparan sinar matahari 8 jam sehari. Sementara di sisi selatan JIS hanya setengahnya yang terpapar matahari. Yang daerah sisi selatan itu hanya setengahnya saja dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Selebihnya tidak kena matahari. Itu saja masalahnya di sini. Lanjut dia. Sebagian rumput yang tidak kena matahari salah satu faktornya karena ada atap stadion hingga bagian rumput di pinggir JIS tidak kena sinar matahari. Kalau jenis rumputnya sama dengan yang dipakai dengan di Jalak Harupat, Bung Tomo, Palembang, sama itu jenisnya Japonica, kata Kamal. Lalu bagaimana solusinya? Kamal mengatakan untuk jangka pendek yang paling mungkin dilakukan dengan pemindahan lapangan yang sudah jadi dari lapangan golf. Solusinya sudah kita usulkan ke Pak Menteri, bahwa yang bisa dilakukan memindahkan lapangan yang sudah jadi. Salah satunya dari lapangan golf, yang mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti pekerjaan kami di GBK, Asian Games 2018 itu memindahkan lapangan dari golf, itu yang bisa dilakukan. Itu solusi paling dekat karena 3 bulan. Kalau jangka panjang, ganti rumput yang tahan shading. Lanjut dia. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan rumput di JIS tidak memenuhi standar FIFA. Basuki mengatakan rumput di JIS akan diganti untuk pakai gelaran Piala Dunia U17. Kondisi rumput sekarang menurut evaluasi ahlinya yang juga mengevaluasi 22 stadion, termasuk yang memasang rumput GBK untuk Asian Games,
jelas tidak masuk standar FIFA kalau dengan kondisi sekarang, kata Basuki. Basuki mengatakan berdasarkan ahli rumput untuk stadion, rumput JIS akan diganti semua. Dia mengatakan rumput harus diganti untuk memenuhi standar FIFA jika ingin dipakai dalam 3 bulan ke depan. Namun ada solusinya. Kita akan ganti semua rumput tersebut sesuai ahlinya beliau, Pak Kamal, sebagai ahli dan agronomi rumput di stadion. Menurut beliau harus diganti. Kalau mau 3 bulan bisa dipakai, itu untuk jangka pendek saja. Mungkin jangka panjang, mungkin harus diubah rumputnya. Jadi yang sekarang tidak dapat memenuhi kriteria FIFA. Untuk itu akan diganti rumput yang lain untuk dipakai U17. Pungkas Basuki.